Podo-podo leh urip. Podo-podo leh kawulane Gusti Allah. Bangkit atine semangat. Ora bisa wong nunggake derajate kajaba kangelane dhewe. Wali kuwi dawa jatuh nimba aminu wallahu basirun bima kanu ya'malun. Sing tak arep-arep buah ngamalku dhewe, ora karo-karo kamale sapa-sapa. Sing kilo-kilo, sing seneng-seneng urus sama dhewe. Ning kabeh gak nglakoni aku. Sing nglakoni aku ya ngamalku dhewe. Kiai Haji Wahono dilahirkan di Dusun Pengkol, Bedono, Tanon, Sragen pada tahun 1948. Beliau merupakan putra dari Simbah Marwi dan Simbah Ngatijah. Kiai Haji Wahono menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di kampungnya sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan sekolah di PGA. Setelah lulus dari PGA, beliau lantas melanjutkan menimba ilmu di sebuah pondok pesantren di daerah Kacangan, Boyolali. Pondok pesantren tersebut diasuh oleh Kiai Haji Kulyubi. Semasa mondok, Simbah Kulyubi menilai kemampuan Kiai Haji Wahono begitu memadai dalam hal keilmuan. Itu yang menjadi awal penyebab Kiai Haji Wahono didhawuhi untuk mendirikan pondok pesantren. Sebuah pondok di daerah pedesaan yang sampai saat ini mencetak banyak tokoh besar. Pondok yang begitu kita banggakan, Pondok Pesantren Al-Hikmah Tanon. Sepulangnya dari pondok, keseharian beliau adalah mengajar di MI Pengkol, mengajar ilmu agama kepada warga kampung di sebuah masjid, dan juga berkeliling beberapa daerah di Sragen dan sekitarnya dengan tujuan berdakwah. Kiai Haji Wahono merupakan sosok yang sangat istimewa. Setiap malam seperti tidak pernah istirahat. Setiap pada subuh, separah apapun rasa kantuk menyerang, beliau akan tetap membaca Rotibul Hadad dilanjutkan dengan aktivitas mengaji kitab bersama para santri. Selalu beliau itu memberikan waktunya untuk santri ketika di pesantren. Jadi ketika beliau itu di pesantren, setelah ba'da maghrib, ba'da isya itu mengaji dengan santri, nanti sekitar pukul 10 sampai pukul 9. Setelah itu beliau mengisi di daerah-daerah dakwah di kampung-kampung hampir sampai larut malam. Dan kadang beliau itu selama berdakwah kadang pulang sampai jam setengah 1, sampai jam setengah 2. Di situ sudah ada tamu yang dari daerah untuk meminta penjelasan-penjelasan tentang agama-agama yang saat itu masih memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat awam. Setelah itu beliau kadang sampai subuh itu dari warga-warga daerah membicarakan tentang agama yang memang saat itu dibutuhkan sekali oleh masyarakat. Setelah itu hampir sampai subuh, beliau juga subuh berjamaah di masjid bersama santri-santri. Setelah subuh itu dilanjutkan ngaji kitab rutinan setiap pada subuh, dan selanjutnya beliau setelah ngaji pun itu kadang tidak istirahat, dilanjut aktivitas dengan santri-santri yang lain. Kadang ada yang dia juga mendampingi santri-santri yang ada
di sawah, yang saat itu khidmah di dalam di sawah dan di tempat-tempat yang lainnya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan santri yang berkhidmah, seperti halnya beliau itu sering mendampingi, mengarahkan ketika bertanam padi seperti apa, menanam cabai seperti apa. Itu pun tidak lama setelah itu, kadang pukul 8:30, jam 9 itu sudah dari masyarakat, tokoh masyarakat itu datang ke pondok untuk menjemput beliau untuk berdakwah di daerah-daerah, khususnya di daerah Sragen dan Dalam sekitarnya. perjalanan dakwahnya beliau begitu banyak menghadapi hinaan dan cercaan masyarakat setempat. Sebab tidak bisa dipungkiri beliau berjuang saat masyarakat masih dalam keadaan awam. Masih sangat sedikit golongan yang mengenal ajaran Islam. Kendati demikian, beliau tidak menyerah, bahkan tetap semangat berjuang bagaimanapun keadaannya. Iya, kaget, kalau aku kaget barengan. Muga-muga Allah. Sampai pada suatu waktu, mulai berdatangan beberapa orang yang ingin mondok dan nyantri kepada beliau. Hingga pada tahun 1982, Pondok Pesantren Al-Hikmah resmi berdiri. Lima awalnya pokoknya ya aslinya ngaji esok. Awalnya bengi sih, ngaji bengi. Bengi niku awal-awalnya kula ngaji bengi niku saya ngajak niku nggih Mas Khairuddin niku kalih Mbah Arif Sunarto. Niku malam Jumat lanjut. Malam Jumat pada waktu niku kula mboten saged melu, sebab kula waktu niku melu pasang dekor ngene wong liwat nang manten. Niku Mbah Wongso niku. Waktu niku kula dijak niku kula gendone sakpole gak iso mangkat. Tapi ya pengen ngaji ngene waktu niku. Dan bareng mulai terus tak tekoki, "Ndik pengen piye ngajine apa?" Sing sangke pengen ngaji. Dan jawab, "Bunyi rayo malam Jumat." Aku terus melok ayem. Dadi kancane kado gak sido ngaji aku malah ayem sebab ora keri ngono maksude lek ayem iki apa ora sido keri. Ngono terus malam Sabtu itu wong telu. Iku mawon dhisik lanjut nggih montal niku mawon kula mboten tipi dhewe gila. Dapan niku bapak ya suwe-suwe anu le ora nang omah ya ora apa-apa ae. Kene paling. Tapi niku diawali mlebu esuk barang sik dong Mas Bis. Mlebu esuk wis beberapa bulan ngono. Pesan didhawuhi nek ya pingke nang omah ora apa-apa ae wis kene wae ya. Kono nggawa pring, nggawa benjeng cah 5 nek. Lakleru cah 5 bocah. Bocah ya minhat almarhum. Minhat Labidin. Apa yang sing ngene bapak? Semakin tahun, santri yang mondok semakin banyak. Namun saat itu, beliau masih berfokus pada pengajaran kitab-kitab salaf saja. Sehingga sebagian dari santri mengenyam pendidikan formal di luar lingkungan pesantren. Sampai pada akhirnya, memasuki tahun ke-21 semenjak berdiri, tepatnya tahun 2003, beliau resmi mendirikan 2 unit sekolah formal, yaitu tingkat MTS dan tingkat MA. Disusul pada tahun berikutnya SMK Al-Hikmah resmi didirikan. Akhir-akhir menika mboten namung dipunmulang ngaos, nanging ugi wonten madrasah sanawiyah lan aliyah.
Sejak saat itu, dengan fasilitas yang masih seadanya pondok pesantren Al-Hikmah tahun berkembang lebih pesat. Wali santri lan warga Al-Hikmah sedayanipun. Kula badhe nglapuraken bilih wonten pondok pesantren Al-Hikmah akhir-akhir menika mboten namung dipunmulang ngaos, nanging ugi wonten madrasah sanawiyah lan aliyah. Namun pada tahun 2006, beberapa saat sebelum sekolah formal meluluskan angkatan pertamanya, beliau wafat. Beliau mengalami sakit dan sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit. Kepengasuhan pondok pesantren dilanjutkan oleh putra pertama beliau, Kiai Haji Abuyah Mazidah Iqbal. Hari ini 18 tahun sudah beliau meninggalkan kita semua. Tapi satu hal yang harus selalu kita ingat, bahwa yang pergi hanya raga beliau. Semangat beliau dalam berjuang sudah selayaknya kita teladani. Kesabaran beliau dalam menghadapi berbagai macam ujian, keteguhan tekad beliau, dan juga keikhlasan beliau dalam menjalankan tanggung jawab seharusnya juga kita teladani. Dengan begitu semoga kita benar-benar diakui sebagai santri beliau. Semoga kelak paling tidak kita bisa sekadar bertemu